Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sulhi, ini adalah bab suluh. As-sulhu jaizun ma'al iqrari ba'da khusumatin bila ingkari. Babus sulhi ini adalah bab perdamaian. Perdamaian dalam fikih itu banyak macamnya. Ada perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, namanya genjatan senjata ya. Ada perdamaian antara pemerintah dan pemberontak. Ada perdamaian antara suami dan istri. Ada perdamaian dalam bab muamalah. Ini bab suluh di sini adalah yang dimaksud suluh yang akan kita bahas adalah suluh perdamaian dalam soal muamalah, soal keuangan ya. As-sulhu, adapun suluh, jaizun adalah boleh ma'al ikrari, bersama ikrar, pengakuan. Ba'da khusumatin, setelah terjadi pertikaian. Setelah terjadi pertikaian, bila ingkari, tanpa ada pengingkaran. Ini artinya bahwa suluh itu tidak akan terjadi kecuali lebih dulu terjadi khusumah ya. Terjadi khusumah, terjadi cekcok, terjadi perkara ya. Cekcok atau perkara antara dua pihak, pihak mudda'i dan pihak mudda'a alaih. Mudda'i itu yang mendakwa, mudda'a alaih adalah terdakwa. Setelah terjadi dakwa mendakwa, kemudian pihak terdakwa itu mengaku. Itu namanya ikrar ya. Ini artinya bahwa suluh itu terjadi setelah ada ikrar, pengakuan dari pihak terdakwa. Sebelum ada pengakuan didahului oleh dakwa. Di dalam dakwa ada dua belah pihak, ada mudda'i, pendakwa, penggugat, ada mudda'a alaih, terdakwa atau tergugat. Misalnya si A mendakwa bahwa si B punya hutang kepada si A 100 juta. Berarti yang didakwakan itu adalah hutang. Atau si A mendakwa bahwa rumah yang ditempati si B itu adalah miliknya si A. Itu artinya bahwa yang didakwa itu adalah benda, barang.
Ini artinya bahwa barang yang didakwa itu ada kalanya hutang, ada kalanya barang, ya kan? Ada kalanya barang. Kemudian setelah terjadi dakwa mendakwa, Sibbi sebagai pihak tergugat ngaku ikrar. Setelah itulah terjadi suluh atau perdamaian itu. Ada dakwa mendakwa, setelah dakwa mendakwa pihak terdakwa ngaku, setelah itu kemungkinan terjadi suluh perdamaian. Wa huwa bi ba'dil mudda'a fil aini hibatun aw bara'atun lid-daini wa fi siwahu bay'un aw ijara wa daru lis-sukna hiyal i'ara. Wa huwa adapun suluh bi ba'dil mudda'a, mestinya mudda'a bihi, ya. Ada mudda'i, ada mudda'a alaih, ada mudda'a bihi. Mudda'a bihi itu adalah sesuatu yang didakwakan. Mudda'a bihi ada kalanya dain, hutang, ada kalanya ain, itu benda. Wa huwa adapun suluh bi ba'dil mudda'a, dengan sebagian sesuatu yang didakwakan, fil aini menyangkut benda, hibatun adalah hibah, au bara'atun atau pembebasan, diddaini yakni fiddaini menyangkut hutang. Kalau terjadi perdamaian di mana pihak pendakwa hanya mau mengambil sebagian dari apa yang didakwakan, maka sesungguhnya perdamaian ini, kalau barang yang didakwakan itu berupa barang, berarti itu hibah, dan kalau itu berupa hutang, berarti itu ibra atau bara'ah. Kalau si A mendakwa si B punya mendakwa bahwa rumah yang ditempati si B itu adalah milik si A. Kemudian si B itu ikrar atau mengaku. Lalu terjadi perdamaian. Perdamaian dalam bentuk bahwa si A hanya mau mengambil sebagian daripada rumah itu. Sebagian daripada rumah itu, kalau bisa dibagi, itu artinya bahwa si A telah menghibahkan sebagian daripada rumah itu. Kalau yang didakwakan bukan benda, akan tetapi hutang, si A mendakwa si B punya hutang 100 juta kepada dirinya, kemudian si B ngaku. Lalu ada perdamaian bahwa si A hanya minta kembali sebagian daripada hutang 100 juta. Berarti si A telah membebaskan hutang sebagian. Ibra namanya. Namanya ibra. Membebaskan hutang kan boleh kan. Orang punya hutang kepada orang lalu dibebaskan. Sudahlah kamu tak perlu bayar hutang, itu namanya ibra. Wa fi siwahu ay wasulhu fi siwahu. Fi bermakna apa? Adapun perdamaian fi siwahu ay bi siwahu, bi siwal mudda'a bihi. Adapun suluh dengan mengambil selain apa yang didakwakan, bay'un adalah jual beli, au ijaratun atau itu adalah sewa. Adapun suluh dengan mengambil selain apa yang didakwakan, bay'un itu adalah jual beli, au ijaratun atau itu adalah sewa menyewa. Si A mendakwa
si B bahwa rumah yang ditempati si B itu milik si A. Kemudian si B mengaku. Kemudian terjadi perdamaian bahwa si A tidak mau mengambil rumah itu, akan tetapi sebagai gantinya dia mau minta mobil. Berarti dia sudah terjadi jual beli rumah dan mobil hakikatnya. Atau bisa saja dari sewa. Pihak mendakwa tidak mau tidak minta rumahnya dikembalikan, akan tetapi cukup si B itu kerja selama 1 tahun untuk membantu mengelola tanahnya si A. Berarti itu sewa. Wadaru disukna, adapun rumah untuk tempat tinggal, hiyal i'arah adalah pinjaman. Wadaru, adapun rumah disukna untuk tempat tinggal, hiya al-i'aratu adalah pinjaman. Misalnya rumah itu tetap diperkenankan menjadi miliknya si B. Akan tetapi si A hanya mau menempati rumah itu selama 1 tahun. Atau sebaliknya, perdamaiannya karena si B sudah ngaku, akhirnya terjadi perdamaian bahwa rumah itu tetap akan ditinggali oleh si B selama 1 tahun. Itu namanya pinjaman ya. Perdamaian. Bisyarti abatil wa ajiz bisyar'i ada mururihi wa wad'il jid'i. Bisyarti, dengan suatu syarat. Abatil, hendaklah kamu membatalkan suluh. Bisyarti, dengan syarat, dengan suatu syarat. Abatil, batalkanlah olehmu akan suluh. Artinya akad suluh, akad perdamaian ini tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dikaitkan dengan syarat, maka suluhnya tidak sah. Misalnya saya mau berdamai dengan kamu dengan syarat kamu menjual rumahnya kepadaku, itu kan syarat-syarat itu. Itu yang dimaksud bisyarti abatil. Suluh bila mana dikaitkan dengan syarat, maka jadi batal. Misalnya saya mau berdamai dengan syarat kamu begini dan begini, itu tak sah suluhnya. Wa ajiz, dan bolehkanlah olehmu. Ajiz, ajiz ini fi'il amr dari ajaza. Ajaza yujizu ijazatan ajiz. Ajiz, dan bolehkanlah olehmu fi syar'i, secara syara. Bolehkanlah olehmu memberikan sejumlah uang, ini maksudnya. Hendaklah kamu membolehkan dalam pandangan syara, membolehkan memberikan sejumlah barang atau uang ala mururihi, dengan imbalan lewatnya orang. Ala mururihi, atas imbalan lewatnya orang. Wawat irjid'i, dan meletakkan kayu. Meletakkan kayu. Ada kayu-kayunya ya. Ada suatu jalan. Jalan itu menjadi miliknya masyarakat tertentu. Karena jalan itu ada kalanya jalan umum ya, seperti jalan raya. Ada jalan, kalau jalan itu tidak ada pemiliknya. Ada jalan itu milik masyarakat tertentu, ada jalan milik pribadi. Ada kan jalan milik pribadi kan? Ada jalan milik pribadi, ada jalan milik masyarakat tertentu, ada jalan milik umum. Sekarang yang dibicarakan adalah jalan milik masyarakat tertentu. Kalau jalan itu milik masyarakat tertentu, boleh saja masyarakat yang
berhak atas jalan itu tidak memperkenankan orang lain lewat di situ. Bagaimana kalau ada orang lain mau lewat di situ, tidak diperkenankan lewat kecuali membayar uang. Ya boleh, itu namanya suruh juga. Ini yang dimaksud wa'ajiz fi syar'i ala mururihi. Bolehkanlah membayar atau memberikan sejumlah uang, imbalannya ialah orang itu boleh lewat. Demikian pula boleh membayar sejumlah uang, dengan imbalan ia diperkenankan meletakkan sesuatu, semisal kayu di dindingnya tetangganya. Ada tetangga bersebelahan. Tetangga yang satunya itu sangat membutuhkan meletakkan kayu di dinding tetangganya. Sesungguhnya secara sosial, secara akhlak, ya diperkenankan saja oleh orang yang punya dinding itu tanpa harus membayar apa-apa. Tapi kalau tetangga yang punya dinding itu tak mau tetangganya meletakkan sesuatu di atas dindingnya kecuali bayar uang, ya tak apa-apa bayar uang. Perdamaian juga namanya itu. Wajaza isra'u janahin mu'tadi li muslimin fi nafidin min subudi lam yu'di man marra wa qaddim babaka wajaza ta'khirun bi idzni syuraka. Wajaza dan boleh isra'u janahin apa menonjolkan sayap, bukan sayapnya orang, bukan sayapnya burung ya. Wajaza dan boleh isra'u janahin apa menonjolkan sayap mu'tadi yang tinggi di muslimin bagi orang muslim fi nafidin di dalam jalan yang tembus, fi nafidin di dalam jalan yang tembus, min subudi, min nafidin dari sesuatu yang tembus, min subudin dari beberapa jalan, maksudnya dari jalan tembus. Ada jalan raya, ada jalan kecil tapi tembus, ada jalan buntu ya. Ini yang kita bicarakan adalah jalan, bukan jalan raya, bukan jalan seperti di selatan, akan tetapi jalan kecil tapi tembus. Bagi orang yang ada rumahnya ada di pinggir jalan itu, diperkenankan menonjolkan atau memasang atap menonjol yang sampai menaungi jalan yang tembus itu, dengan catatan tidak mengganggu orang yang lewat itu. Ini di bawah lam yu'di man marroh, yang tidak mengganggu kepada orang yang lewat. Kalau jalan itu bukan jalan tembus tapi jalan buntu, maka tidak boleh itu dilakukan kecuali atas izin warga. Bagaimana kalau warga tak mau memberikan izin kecuali dengan membayar sesuatu? Boleh ya kan? Setiap orang yang ada di pinggir jalan yang tembus diperkenankan membuat atap yang menonjol ke jalan ya kan? Asal tidak mengganggu orang yang lewat. Syaratnya jalan tembus. Kalau jalannya tidak tembus, tidak boleh kecuali atas izin warga. Kalau warga itu tidak mengizinkan kecuali yang bersangkutan membayar sejumlah uang, maka dibolehkan. Wa qaddim babakah, dan majukanlah pintumu.
Dan majukanlah pintumu, artinya boleh memajukan pintu. Wajaza takhirun, dan boleh memundurkan pintu. Biizni syuraka, dengan izin warga, dengan izinnya para syarik, orang-orang yang berhak terhadap jalan itu. Kok ada istilah memajukan pintu, ada istilah memundurkan pintu. Ini kondisi zaman dulu sudah tak sama dengan kondisi masa sekarang. Ini juga sedang berbicara tentang jalan buntu. Kalau jalannya itu jalan buntu, ada istilah keluar masuk kan. Keluar masuk. Tak tahu apakah jalan di depan masjid ini masuk jalan jenis apa itu. Apakah jalan buntu atau tidak. Dikatakan buntu karena notok hanya berakhir sampai laut. Kalau dianggap itu jalan buntu, ya, dianggap jalan buntu, maka warga yang rumahnya ada di utara, haknya lebih besar, lebih banyak daripada warga yang rumahnya agak ke selatan. Karena haknya itu adalah terhitung mulai dari pintu rumahnya sampai congap, ya kan. Demikian pula orang yang rumahnya di utara, yang menjadi haknya adalah terhitung sejak pintu rumahnya sampai congap. Semakin ke utara warga itu rumahnya berada, semakin banyak hak yang dimiliki. Yang dimaksud memajukan pintu adalah digeser ke selatan pintunya. Berarti semakin mempersedikit haknya dia. Bagaimana kalau dimundurkan ke utara? Boleh juga dengan izin warga. Tak tahu yang dimaksud pintunya seperti apa ini. Kalau warga tidak mengizinkan kecuali dengan membayar sejumlah uang, boleh. Ya. Babul hawalati, ini adalah bab hawalah. Hawalah ini transfer. Ya. Syartu ridul muhidi wal muhtali luzumud dainain ittifaqul mali. Syartu ay syartun li sihhatil hawalah. Adapun syarat as-sahnya hawalah, ridul muhili adalah ridhonya muhil. Yang pertama, ridhol muhili wal muhtali adalah ridhonya muhil dan ridhonya muhtal. Syarat yang kedua, luzumu dainaini, tetapnya dua hutang. Tetapnya dua hutang. Syarat yang ketiga, ittifaqul mali, samanya harta. Kedua hutang sama-sama lazim. Hartanya juga harus sama. Hawalah yang dimaksud di sini adalah hawalah indal fuqaha. Hawalah menurut konsep fikih zaman dulu itu tak terjadi kecuali ada tiga pihak. Misalnya si A punya hutang kepada si B. Si A punya hutang kepada si B. Si B punya hutang kepada si. Si A punya hutang kepada B. B punya hutang kepada si. Kalau hutang-hutang itu harus dibayar, maka seharusnya si A itu membayar hutangnya kepada membayar hutangnya kepada si B. Oh begini ya, si A punya hutang kepada si B. Dalam waktu yang sama si A punya piutang kepada si, ya kan? Punya hutang kepada
si B punya piutang kepada si. Kalau hutang-hutang itu harus dibayar, maka seharusnya si A bayar hutang kepada B, si bayar hutang kepada si A, kan gitu. Bagaimana kalau A ini rumahnya Sukorejo, sedangkan yang B dan C rumahnya Surabaya? Berarti si A kalau mau bayar hutang harus datang ke Surabaya, kan? Demikian pula C kalau mau bayar hutang kepada A harus datang ke Sukorejo. Itu kan kesulitan. Di masa dulu akad hewala ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kenapa? Karena untuk memudahkan pembayaran hutang. Bagaimana si A tak perlu ke Surabaya untuk bayar hutang kepada B, si tak perlu datang ke Sukorejo untuk bayar hutang kepada si A. A ini namanya muhil, ya kan? Muhil. Sedangkan B ini namanya muhtal, C namanya muhal alaih. Namanya muhal alaih. Muhil adalah orang yang punya hutang dan punya piutang dalam waktu yang sama. Itu namanya muhil. Muhil adalah orang yang punya hutang dan punya piutang. Punya hutang kepada B, punya piutang kepada C. Hawala itu adalah akad yang mengandung perpindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain. Hutangnya si A kepada si B sekarang dipindah, ya, menjadi hutangnya si C kepada si B. Sehingga dengan demikian A tak perlu ke Surabaya, C tak perlu ke Sukorejo. Cukup sama-sama Surabayanya, ya, sama-sama Surabayanya. Cukup si bayar hutang kepada si B yang sama-sama orang Surabaya. Kalau zaman sekarang kan tak repot. Si A untuk bayar hutang cukup transfer ke B. C untuk bayar hutang kepada si A cukup transfer kepada si A. Ini namanya hawalah modern yang seperti ini. Namanya hawalah modern. Ada perbedaan antara hawalah dalam konsep fikih dan hawalah masrifi namanya. Hawalah masrifiyah. Hawalah yang diterapkan di perbankan-perbankan sekarang. Hawalah yang terjadi di perbankan ini namanya transfer, ya. Baik dari bank ke bank maupun dari bank ke orang, itu namanya transfer. Ada hawalah dakhiliyah, ada hawalah kharijiyah. Ada hawalah dalam negeri, ada hawalah sampai ke luar negeri. Itu. Ini hawalah. Jadi mirip-mirip. Jadi hawalah bisa saja diartikan transfer. Syarat-syaratnya, ini syarat-syaratnya supaya hawalah sah, ada kerelaan baik dari pihak muhil maupun dari pihak muhtal. Dalam contoh tadi, muhil adalah A, muhtal itu adalah B, sedangkan C namanya muhal alaih. Syarat yang kedua, hutangnya sama-sama lazim. Hutangnya si A kepada si B, hutangnya C kepada si A sama-sama lazim. Sudah sama-sama positif. Syarat yang ketiga, jumlah hutangnya sama. Sama-sama uang misalnya, jumlah uangnya sama. Si A punya hutang kepada si B 1 juta uang rupiah. Si punya hutang kepada si A 1 juta juga. Itu namanya ittifaqul mal. Ittifaqul mali samanya harta, sama jinsan jenisnya, wa qadron dan kadarnya, ajalan temponya, wa kasron ayu wasihatan. Sihatan itu utuh,
kasron itu pecah. Biha ainid daini al-muhilu yabra jinsan wa qadran ajaran wa kasra biha ainid daini al-muhilu yabra. Biha dengan hawala, ainid daini dari hutang, al-muhilu adapun muhil, yabra adalah bebas. Asalnya yabra'u, bari'a yabra'u. Ini asalnya al-muhilu yabra'u 'anid daini biha, atau al-muhilu yabra'u biha 'anid daini. Adapun muhil adalah bebas dari hutang dengan sebab hawala itu. Dengan hawala tersebut, maka dalam contoh tadi adalah si A bebas tak perlu bayar hutang karena hutangnya akan dibayar oleh si C kepada si B. Dengan adanya hawala, maka pihak muhil adalah bebas dari hutang. Babud domani ini adalah bab doman. Doman ini menanggung atau berkomitmen untuk memenuhi apa yang menjadi tanggungan pihak lain. Gampang-gampangnya adalah menanggung untuk membayar hutangnya orang lain. Ini fungsinya sama dengan rohan, ya kan? Islam itu memang sangat memperhatikan hak-hak, ya kan? Bagaimana hak-hak orang itu tidak diabaikan. Bagaimana orang yang punya piutang itu tenang hatinya, sehingga tidak khawatir jangan-jangan hutang saya tak dibayar. Caranya dengan adanya rohan, ya kan? Kemarin dijelaskan bahwa rohan itu adalah sebuah akad yang mengandung penjaminan hutang, ya kan? Dengan adanya rohan, orang yang memberikan piutang hatinya tenang. Demikian ini doman, ya kan? Si A punya hutang kepada si B, lalu si tampil tak sanggup menanggung untuk membayar hutangnya si A kepada si B. Dengan adanya doman seperti ini, si B itu menjadi tenang hatinya, ya. Jadi ada domin, ini rukun-rukunnya ada domin, ada matmun anhu, ada matmun lahu, ada matmun bihi. Si A punya hutang kepada si B 1 juta. Saya ulang, si A punya hutang kepada si B 1 juta. Lalu muncul si mengatakan bahwa saya yang nanggung membayar hutangnya si A kepada si B. Si yang menanggung itu namanya domin, ya kan? Si A yang punya hutang dan hutangnya ditanggung akan dibayar namanya matmun anhu. Sedangkan B yang punya piutang, yang piutangnya ditanggung akan dibayar oleh si namanya matmun lahu. Sedangkan hutang yang jumlahnya 1 juta namanya matmun bihi. Matmun bihi. Matmun bihi itu berupa hutang, ya. Kalau yang ditanggung itu bukan berupa hutang, bukan dain tapi ain, itu bukan doman tapi kafalah namanya, ya kan? Sesuatu yang dijamin, sesuatu yang ditanggung ada kalanya berupa hutang. Kalau yang ditanggung berupa hutang namanya doman. Kalau yang ditanggung itu bukan dain tapi ain, barang, benda atau orang, namanya kafalah. Doman dan kafalah ini masih banyak dipraktikkan dalam ekonomi sekarang, ya kan? Yatmanu dhu tabarru'in wa innama yatmanu dainan sabitan qad lazima yu'lamu kal ibra'i wal matmunu la talaba dhaminan wa man ta'assada.
Yatmanuh menanggung, dzu tabarru'in siapa orang yang punya tabarru'. Dzu tabarru'in siapa orang yang punya tabarru'. Istilah lain ahlut tabarru'. Tabarru' itu artinya derma kan. Bersedekah itu tabarru', berhibah itu tabarru', wasiat itu tabarru', berwakaf itu tabarru'. Kemarin dijelaskan bahwa akad secara garis besar itu ada dua. Pertama namanya akad muawadhah, akad imbal balik, yaitu akad di mana masing-masing dari kedua belah pihak menerima sesuatu sebagai imbalan atas apa yang ia berikan. Ya kan? Orang yang membeli itu mendapatkan barang sebagai imbalan uang yang ia bayarkan, itu muawadhah. Kalau tabarru adalah memberi tanpa menerima, bersedekah, berhibah, berwasiat, berwakaf, ya kan. Ada istilah ahlut tabarru. Ahlut tabarru adalah orang yang bisa bertabarru, bisa sedekah, bisa berhibah, bisa berwasiat, bisa berwakaf, itu namanya ahlut tabarru. Kemarin berbicara tentang hajar. Orang yang terkena hajar adalah orang disebut dengan mahjur alaih. Ada anak kecil, ada orang gila, itu kan mahjur. Mereka itu bukan ahli tabarru namanya. Anak kecil bukan ahli tabarru, orang gila bukan ahli tabarru, orang mubadzir bukan ahli tabarru. Di sini yang bisa menjadi domin harus orang yang ahli tabarru. Anak kecil tak boleh nanggung hutangnya orang, orang gila tak boleh, mubadzir tak boleh. Ini wa innama yatmanu tabarru'in. Menjadi domin, menjadi penanggung siapa orang yang punya tabarru'. Wa innama yatmanu, dan hanya saja menanggung siapa orang dainan kepada hutang sabitan yang sudah tetap, qad lazima yang sungguh-sungguh lazim. Artinya hutang yang ditanggung harus hutang yang sabit dan hutang yang lazim. Kalau lazim pasti sabit ya. Ada hutang tapi belum sabit. Nafkahnya istri yang besok kan belum, kan hutang tapi belum hutang yang sabit kan. Kalau nafkahnya istri yang kemarin yang tak dibayar itu sabit sudah. Kalau suami tak bayar hutang kepada istrinya, tidak memberi nafkah kepada istrinya, itu jadi hutang ya kan. Kalau nafkahnya istri yang besok itu belum hutang, mungkin akan jadi hutang kalau tak dibayar nafkahnya istri. Ini hutangnya harus hutang yang sabit, selain sabit juga harus lazim. Harus lazim. Termasuk hutang yang lazim adalah mas kawin sebelum istrinya dikumpuli, sudah akad nikah. Mas kawinnya belum dibayarkan hutang itu. Meskipun belum dikumpuli, hutangnya sudah menjadi lazim. Menjadi lazim. Yu'lamu, yang diketahui apa dain, harus diketahui ya. Artinya orang yang menanggung hutangnya orang itu harus tahu berapa jumlah hutangnya ya. Harus tahu. Kal ibro'i, sama dengan ibro. Orang yang mau mengibrokkan hutang itu harus tahu terhadap hutang yang akan ia ibrokkan kan. Harus tahu terhadap hutang yang akan ia ibrokkan. Karena ibro itu basicnya adalah ridho ya. Ridho, rela kan. Rela, harus berdasarkan rela orang mau membebaskan hutang itu. Si A punya hutang kepada si B. Si B bisa kan membebaskan hutangnya si A.
mengatakan sudahlah kamu tak perlu bayar. Tapi disyaratkan si B itu harus tahu berapa jumlahnya. Ya. Kenapa harus tahu? Karena ibro itu dasarnya adalah ridho. Masa orang bisa ridho terhadap apa yang ia tak tahu? Ya. Kadang-kadang orang itu tidak keberatan mengibrokan sesuatu karena jumlahnya kecil. Kalau setelah tahu kok ternyata besar, itu kan bisa tak ridho itu. Wal mat'munu lahu, adapun mat'mun lahu, tadi mat'mun lahu itu orang yang punya piutang, yang piutangnya ditanggung orang akan dibayar. Adapun mat'mun lahu talab dhaminan adalah menagih kepada dhamin, wa man ta'assalahu dan menanggung kepada dan bisa menagih kepada orang ta'assalahu yang menjadi asil siapa manhu kepada dhamin. Ada istilah dhamin, ada asil. Asil itu yang punya hutang asli tadi itu. Si A punya hutang kepada si B ya. Kemudian si A punya hutang kepada si B. Kemudian si tampil menjadi dhamin. B itu nagihnya kepada siapa? Terserah, bisa nagih kepada si sebagai dhamin, bisa nagih kepada si A sebagai asil, ya kan? Bisa nagih kepada si C karena dia yang sanggup mau bayar hutang. Bisa nagih kepada si A karena dia memang aslinya dia yang punya hutang. Bisa nagih kepada kedua-duanya, tapi yang jadi salah satunya. Wa yarji'ud dhaminu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.